Halo semuanya, hari ini saya mau berbagi tentang salah satu tradisi yang gak cuma unik tapi juga sangat bermakna, yaitu ogoh-ogoh. Kalau kalian pernah ke Bali menjelang Hari Raya Nyepi, pasti sudah gak asing lagi sama patung raksasa yang menyeramkan ini. Tapi tahukah kalian bahwa ogoh-ogoh bukan sekedar patung biasa? Di balik bentuknya yang dramatis, ada filosofi mendalam yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Bali. Nah, apa itu ogoh-ogoh? Ogoh-ogoh adalah patung raksasa yang biasanya menggambarkan makhluk menyeramkan seperti raksasa, iblis, atau tokoh mitologi Bali. Bahan utamanya cukup sederhana. Ada yang terbuat dari bambu, kayu, styrofoam, dan kertas. Yang membuatnya spesial adalah detailnya, karena setiap bagian dikerjakan dengan cermat oleh tangan-tangan kreatif para seniman di Bali. Meskipun bentuknya menyeramkan, ogoh-ogoh sebenarnya adalah simbol dari Buddha Kala, teman-teman. Kekuatan negatif atau sifat buruk yang ada dalam diri manusia. Jadi, pembuatan ogoh-ogoh ini sebenarnya adalah cara masyarakat Bali mengingatkan diri untuk selalu mengendalikan hawa nafsu, amarah, dan energi negatif lainnya. Terus, kenapa ogoh-ogoh diarak? Ogoh-ogoh diarak pada malam pengerupukan sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Acara ini punya makna pembersihan, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam kepercayaan Hindu Bali, arak-arakan ini adalah bagian dari upacara untuk mengusir roh-roh jahat dan mengembalikan keseimbangan alam semesta. Saat pawai ogoh-ogoh, suasananya tentu sangat meriah. Ogoh-ogoh diarak keliling desa atau kota dengan iringan gamelan Bleganjur yang musiknya sangat menghentak dan penuh semangat. Warga desa atau kota, dari anak-anak hingga orang dewasa, ikut menyaksikan dan memeriahkan acara ini. Beberapa ogoh-ogoh bahkan dibuat dengan teknologi yang bisa menggerakkan kepala atau tangan, menambah kesan hidup dan dramatis. Dan itu tentunya akan bikin sangat menyeramkan ya teman-teman. Kalian tahu nggak, untuk membuat satu ogoh-ogoh bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Prosesnya dimulai dengan membuat kerangka dari bambu, lalu dilapisi dengan kertas, kain, atau styrofoam. Setelah itu, para seniman mulai menambahkan detail seperti wajah, pakaian, dan aksesoris lainnya. Setiap ogoh-ogoh punya cerita tersendiri. Ada yang menggambarkan kisah dari Ramayana atau Mahabharata. Ada juga yang mengambil inspirasi dari isu-isu sosial atau lingkungan. Misalnya, beberapa tahun terakhir ada ogoh-ogoh bertema perlindungan alam yang mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan Bali dari sampah plastik. Meski ogoh-ogoh adalah tradisi kuno, cara pembuatannya terus berkembang mengikuti zaman. Dulu, ogoh-ogoh dibuat sederhana dengan bahan alami. Sekarang, dengan adanya teknologi modern, ogoh-ogoh bisa dibuat lebih kompleks, bahkan dengan efek cahaya atau suara. Ada juga kompetisi antar banjar yang memotivasi seniman untuk membuat ogoh-ogoh terbaik. Namun di balik semua kemeriahan itu ada satu momen penting yang pastinya ditunggu-tunggu oleh semua orang, yaitu pembakaran ogoh-ogoh. Jadi setelah diarak, ogoh-ogoh biasanya dibakar di kuburan teman-teman, atau di tempat terbuka, jadi agar tidak bahaya mengenai bangunan lainnya. Ini melambangkan penghancuran sifat buruk dan pembersihan energi negatif teman-teman, sehingga masyarakat bisa menyambut tahun baru Saka dengan hati yang bersih. Ogoh-ogoh bukan cuma seni atau hiburan. Di balik bentuknya yang megah,
ada pesan moral yang dalam. Tradisi ini mengajarkan kita untuk selalu introspeksi diri, menyadari kekurangan, dan memperbaiki sifat buruk. Selain itu, ogoh-ogoh juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Buat teman-teman yang belum pernah melihat langsung, pawai ogoh-ogoh adalah pengalaman yang luar biasa, teman-teman. Bayangkan jalanan desa atau kota dipenuhi orang-orang yang bersorak, musik gamelan yang menggema, dan ogoh-ogoh besar yang bergerak dengan megah. Ini adalah perpaduan antara seni, budaya, dan spiritualitas yang hanya bisa kalian temukan di Bali, teman-teman. Jadi, kalau kalian ada rencana ke Bali menjelang Hari Raya Nyepi, pastikan untuk menyaksikan tradisi ini. Gak cuma seru, tapi juga membuka mata kita tentang betapa kayanya budaya Bali. Jadi ingat nonton pawai ogoh-ogoh tahun ini ya teman-teman, pasti seru banget. Sekian dulu cerita saya tentang ogoh-ogoh. Semoga ini bisa menambah wawasan sekaligus menginspirasi kalian untuk lebih menghargai budaya Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di cerita berikutnya ya. Ogoh-ogoh di Bali, ogoh-ogoh di Bali tetap lestari. Salah satu keanekaragaman di Indonesia, negara yang kaya adat dan budaya. Ogoh-ogoh di Bali, ogoh-ogoh di Bali tetap lestari. Salah satu keanekaragaman di Indonesia, negara yang kaya adat dan budaya. Yuk nonton ogoh-ogoh di Bali. Yuk nonton ogoh-ogoh di Bali. Ogoh-ogoh di Bali.